Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mem Tiwi. Di video kali ini kita akan membahas part 2 dari serial Introduction. Kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Kalian tahu nggak sih apa pronoun itu? Pernah mendengar kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, aku, dia laki-laki, dia perempuan, mereka. Nah, di bahasa Inggris kita juga mengenal itu. Kita sebutnya dengan pronoun atau kata ganti. Fungsinya berbagai macam. Pronoun adalah ada sebagai subjective pronoun, berarti dia fungsi sebagai subjek, berarti dia berada di awal kalimat. Dan juga objective pronoun, berarti dia berfungsi sebagai objek. Kalau dia sebagai objek, cirinya, yap, betul, setelah kata kerja. Nah, yuk kita lihat nih, subjective pronoun apa saja. Ada kata I, aku atau saya, you, they, we, she untuk perempuan, he untuk laki-laki, dan it untuk benda. Objective pronoun, berarti dia sebagai objek, me, you, them, us, her, him, dan it. Bedanya apa ya? Nah, kalau dia subjek, berarti dia di awal kalimat ya. Berarti dia selalu berada di awal kalimat. Kalau dia objek, berarti cirinya dia selalu ada di belakang kata kerja. Itu yang membedakan. Nah, coba deh kita lihat nih, ada contohnya. She reads a book. She yang berwarna biru, berarti dia ada di kolom yang subjektif. Berarti dia sebagai subjek. Berarti dia selalu ada di awal kalimat. Ya. Contoh yang lain. She reads her a book. She selalu di awal kalimat. Reads kata kerjanya membaca, dan her sebagai objek dari kata perempuan. Jadi wanita itu membacakan wanita yang lain, maksudnya entah adiknya, ya. Dia membacakan adiknya yang perempuan sebuah buku. Tahu ya bedanya? Jadi yang warna hijau terletak di belakang kata kerja. Berarti dia sebagai objek. Sedangkan yang berwarna biru, she, dia berperan sebagai subjek atau subjective pronoun. Berarti dia selalu di awal kalimat atau di depan kata kerja. Paham? Nah, kalau kalimat ini kira-kira betul apa salah ya? Her reads a book. Bagaimana? Iya, jawabannya salah. Kenapa? Karena her selalu berada di belakang kata kerja. Jadi kita seharusnya bukan her, tapi she reads a book atau he reads a book, ya. Oke, selain fungsinya sebagai subjek dan objek, pronouns juga memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai pronoun possessive. Maksudnya apa sih possessive itu? Possessive pronoun shows ownership, jadi kepemilikan. Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan, ya. Ada possessive adjective dan possessive pronouns. Jadi ada kata my, milikku, your, milikmu, their, milik mereka, our, milik kita, her, milik perempuan itu, his, milik laki-laki itu, its, milik benda tersebut. Kalau dia possessive pronoun-nya berubah menjadi mine, your berubah menjadi yours. Perhatikan di sini perbedaannya. Ada huruf S ya. Jadi your berubah menjadi yours. Their berubah menjadi theirs. Our menjadi ours. Her menjadi hers. His tetap his, sedangkan its tidak ada ya. Nah, cara membedakannya apa ya, Mem? Possessive adjective sama possessive pronoun. Nah, coba take a look on this slide.
Nah, jadi kalau dia possessive adjective, my, your, his, her, ya, followed by nouns. Nouns itu apa sih? Kata benda. Ya. Sedangkan kalau possessive pronouns, ya, dia bisa berdiri sendiri, dia tidak perlu kata benda. Contohnya kita lihat nih ya. This is my house. My kepemilikan, ya, possessive adjective. Kata bendanya apa? House. Tapi seandainya kita tidak menggunakan kata my, tapi menggunakan mine, boleh. Tapi tidak boleh diikuti dengan kata benda ya. Jadi kalau merubah menjadi mine, this house is mine. Jadi jangan pernah bilang, this is mine house. No, tapi this is my house. And this house is mine. Tahu ya bedanya? Jadi kalau my diikuti dengan kata benda. Kalau mine tidak perlu kata benda. Contoh yang kedua, is this your backpack? Your, yang merah, kepemilikan, dan backpack, tas, punggung. Tapi kalau ada yours, ada S-nya di belakang, is this backpack yours? Apakah tas punggung ini milikmu? Nah, bedanya di situ ya. Jadi yours tidak diikuti dengan kata benda. His hat, I borrow his hat. Saya meminjam topi dia, topinya ya. Kalau dia possessive pronoun, this hat is his. Topi ini miliknya. Yang keempat, we think her shoes are expensive. Her shoes. Sepatunya. Sedangkan kalau menggunakan hers, these branded shoes are hers. Sepatu yang bermerek ini adalah miliknya. Milik perempuan tersebut maksudnya. Kalau menggunakan our, this is our school. Ini adalah sekolah kita. Tapi kalau menggunakan ours, this big clean school is ours. Ya. Sekolah yang besar dan bersih ini adalah milik kita. Kalau menggunakan their thick books and magazines are on the table. Buku dan majalah mereka yang tebal ya, ada di atas meja. Tapi kalau menggunakan theirs, tadi, these thick books and magazines are theirs. Buku, majalah yang tebal itu milik mereka. Ya. Sedangkan yang terakhir, kalau menggunakan its, berarti untuk benda ya. I have a cat. Saya memiliki seekor kucing. Its fur is soft. Bulunya itu lembut sekali. Tapi untuk possessive pronoun-nya dia tidak memiliki ya. Jadi it's hanya untuk possessive adjective aja. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Mudah-mudahan penjelasan MMTW jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat menikmati episode selanjutnya. Dan have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.